Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Melati Riana, NPM 1713031015 dari kelas Ganjil, Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan langkah dalam menjawab soal UTS budgeting yang telah diberikan. Terima kasih. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melati Riana, NPM 1713031015 dari kelas Ganjil, Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan jawaban atau langkah dalam menjawab UTS budgeting yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor pertama. Di sini sudah ada datanya dan pertanyaannya. Langkah yang pertama untuk menjawab yaitu menghitung jumlah unit yang direncanakan untuk dijual dalam harga jual setiap produk untuk bulan Januari, Februari, Maret tahun 2013. Yang pertama kita mencari untuk sepatu laki-laki terlebih dahulu, yang mana harga jual tahun 2012-nya sebesar 18.000 dikali 120% sama dengan 21.600, yang mana 18.000 ini didapat dari data ini. Dapatlah hasilnya sebesar 21.600 untuk harga jual tahun 2012 dan harga jual awal tahun 2013. Selanjutnya penjualan per unit tahun 2012 yaitu 20.000 dikali 120%. 20.000 ini didapat dari data ini. Untuk sepatu laki-laki ini dikali 120%, yang mana 120% ini merupakan rumus kenaikan penjualan. Dapatlah hasilnya sebesar 24.000 untuk penjualan per unit tahun 2012. Selanjutnya penjualan per unit bulan Januari yaitu 24.000 dikali 10%, yang mana 24.000 ini merupakan dari penjualan per unit tahun 2012. Dan 10% ini dari ketentuan dalam soal. Dapatlah hasilnya sebesar 2.400. Selanjutnya penjualan per unit bulan Februari yaitu 24.000 dikali 5%. 5% ini didapat dari soal. Dapatlah hasilnya sebesar 1.200 untuk penjualan per unit bulan Februari untuk sepatu laki-laki. Selanjutnya penjualan per unit bulan Maret adalah 24.000 dikali 15%, yang mana 15% ini merupakan ketentuan dari soal. Dapatlah hasilnya sebesar 3.600 untuk penjualan per unit bulan Maret untuk sepatu laki-laki. Selanjutnya kita mencari untuk sepatu perempuan, yang mana harga jual tahun 2012-nya sebesar 250.000 dikali 120%, yang mana 250.000 ini didapat dari data ini. Untuk sepatu perempuan dikali 120%, yang mana 120% merupakan rumus kenaikan penjualan. Dapatlah hasilnya sebesar 300.000 rupiah untuk harga jual tahun 2012 dan harga jual untuk awal tahun 2013. Selanjutnya penjualan per unit tahun 2012 adalah 2.000 dikali 120%, yang mana 2.000 ini dapat dari data dan mendapat hasil sebesar 2.400 untuk penjualan per unit tahun 2012. Selanjutnya penjualan per unit bulan Januari adalah 2.400 dikali 10%, yang mana 2.400 ini didapat dari penjualan per unit tahun 2012. Ini dapatlah hasilnya sebesar 240 rupiah untuk penjualan per unit bulan Januari untuk sepatu perempuan. Selanjutnya penjualan per unit Februari 2.400 dikali 5%, yang mana 5% ini merupakan ketentuan dari soal. Dan dapatlah hasilnya sebesar 120 rupiah untuk penjualan per unit bulan Februari untuk sepatu perempuan. Selanjutnya penjualan per unit bulan Maret yaitu 2.400 dikali 15%, yang mana 15% ini merupakan ketentuan dari soal. Didapatlah hasilnya sebesar 360 rupiah untuk penjualan per unit bulan Maret untuk sepatu perempuan. Selanjutnya menghitung penjualan setiap produk untuk bulan Januari, Februari, Maret tahun 2013. Penjualan setiap bulan per produk diperoleh dengan mengalihkan unit yang dijual dengan harga jualnya. Di sini untuk sepatu laki-laki yaitu penjualan bulan Januari yaitu 2.400 dikali 21.600, yang mana 2.400 ini didapat dari hasil penjualan per unit bulan Januari tahun 2012 yang dikali 21.600 dari harga jual tahun 2012. Dapatlah hasilnya sebesar 51.840 untuk penjualan bulan Januari. Selanjutnya penjualan bulan Februari yaitu 1.200 yang didapatkan dari hasil penjualan untuk bulan Februari tahun 2012 dikali dengan 21.600 dari hasil jual tahun 2012. Dapatlah hasilnya sebesar 25.920.000 untuk penjualan Februari untuk sepatu laki-laki. Selanjutnya penjualan bulan Maret yaitu 3.600 dikali 21.600, yang mana 3.000 ini dari hasil penjualan per unit bulan Maret tahun 2012 dikali dengan 21.600
dari hasil harga jual tahun 2012. Dapatlah hasilnya sebesar Rp77.760.000 untuk penjualan bulan Maret untuk sepatu laki-laki. Selanjutnya mencari untuk sepatu perempuan, yaitu penjualan bulan Januari 240 dikali 300.000, yang mana 240 ini didapat dari hasil penjualan per unit bulan Januari tahun 2012 dikali 300.000 dari hasil harga jual tahun 2012. Dapatlah hasilnya sebesar 72 juta. Selanjutnya untuk penjualan bulan Februari untuk sepatu perempuan, yaitu Rp120 dikali 300.000, yang mana Rp120 ini dari hasil penjualan unit bulan Februari tahun 2012 dikali dengan 300.000 dari hasil jual tahun 2012. Dapatlah hasilnya sebesar 36 juta. Selanjutnya untuk penjualan bulan Maret untuk sepatu perempuan, yaitu 360 dikali dengan Rp300.000, yang mana 360 didapatkan dari hasil penjualan per unit bulan Maret tahun 2012 dan 300.000 didapat dari hasil harga jual tahun 2012, sehingga didapat hasilnya sebesar Rp108 juta. Selanjutnya kita membuat tabel anggaran PT Mekarsari berseri anggaran penjualan untuk 3 bulan yang berakhir di 31 Maret 2013. Di sini sudah ada bulan Januari, Februari, dan Maret, di mana ada kolom juga untuk sepatu laki-laki, sepatu perempuan, dan total. Yang mana bulan Januari untuk penjualan barang jadinya sebesar 2.400 dikali dengan harga jualnya sebesar 21.600. Dapatlah penjualan barang jadi untuk sepatu laki-laki sebesar 51.840. Untuk sepatu perempuan, barang jadinya 240 dikali harga jual 300.000, dapatlah barang jadinya sebesar 72 juta. Lalu di total untuk sepatu laki-laki ditambah dengan sepatu perempuan, yaitu 51.840 ditambah 72 juta, dapatlah hasilnya 123.840. Selanjutnya untuk bulan Februari, yaitu penjualan barang jadi untuk sepatu laki-laki sebesar 1.200 dikalikan harga jual sebesar 21.600, dapatlah penjualan barang jadi untuk sepatu laki-laki sebesar Rp25.920.000. Dan untuk sepatu perempuan di bulan Februari, yaitu penjualan barang jadinya per unit Rp120 dikalikan harga jual sebesar Rp300.000, dapatlah penjualan barang jadinya sebesar 36 juta. Sehingga total penjualan barang jadi bulan Februari yaitu 61.920, yang mana didapat dari penjualan barang jadi untuk sepatu laki-laki ditambah penjualan barang jadi untuk sepatu perempuan. Selanjutnya untuk bulan Maret, yaitu penjualan barang jadi per unit sepatu laki-laki sebesar 3.600 dikalikan dengan harga jualnya sebesar 21.600, maka penjualan barang jadi bulan Maret untuk sepatu laki-laki sebesar Rp77.760.000. Dan untuk sepatu perempuan pada bulan Maret, penjualan barang jadinya sebesar Rp360 dikalikan dengan harga jual sebesar Rp300.000, maka penjualan barang jadi pada bulan Maret untuk sepatu perempuan sebesar Rp108 juta. Sehingga total penjualan untuk 3 bulannya yaitu sebesar Rp371.520.000, yang mana didapatkan dari menjumlahkan total bulan Januari, Februari, serta Maret, yaitu untuk Januari sebesar Rp123.840 ditambah dengan bulan Februari sebesar Rp61.920.000 ditambah bulan Maret sebesar Rp185.760 juta, sehingga didapatlah total penjualan 3 bulannya sebesar Rp371.520.000. Ini saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu yang diminta adalah buatlah anggaran penjualan untuk tahun 2016 dengan menggunakan metode trend moment. Nah, di sini sudah ada datanya. Selanjutnya langkah untuk menjawabnya yaitu kita membuat tabel, yaitu ada tahun, X, Y, dan X kuadrat. Yang mana kita ambil contoh yaitu tahun 2012. XY-nya adalah 560 yang didapat dari 2 dikali 280. Selanjutnya X kuadrat itu dapatnya 4 didapat dari 2 dikali 2. Nah, X itu adalah tahun keberapa dan Y adalah data penjualan tahun sebelumnya. Untuk jumlahnya, untuk jumlah X yaitu 15, Y 1695, XY jumlahnya 4550, dan X kuadrat jumlahnya 55. Selanjutnya kita masuk ke rumus, yaitu sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali X sigma X. Dapatlah sigma Y-nya adalah 1695 sama dengan N itu adalah banyak data sebesar 6 dikali A ditambah
sigma X-nya adalah 15 dikali B. Selanjutnya ada sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat, yang mana adalah sigma XY-nya adalah sebesar 4550 sama dengan sigma X-nya adalah 15 dikali A ditambah sigma X kuadratnya adalah 55 dikali B. Selanjutnya kita memakai metode eliminasi, yaitu 1695 sama dengan 6A ditambah 15B dikali 2,5 dapatlah 4237,5 sama dengan 15A ditambah 37,5B. Yang kedua, 4550 sama dengan 15A ditambah 55B dikali 1 dapatlah 4550 sama dengan 15A ditambah 55B. Selanjutnya kita kurangkan 4237,5 dikurang 4550 dapatlah minus 312,5. Selanjutnya 15A dikurang 15A habis. Selanjutnya 37,5B dikurang 55B hasilnya minus 17,5B. Lalu B sama dengan min 17,5 dibagi min 312,5, sehingga dapatlah hasil B-nya adalah 17.857,1. Selanjutnya kita akan mencari A-nya, yaitu dengan memilih salah satu dari kedua metode itu. Kita memakai metode yang pertama, yaitu memakai angka 1695 sama dengan 6A ditambah 15B sama dengan 1695 sama dengan 6A ditambah 15 dikali B-nya 17,8571 dapatlah 6A sama dengan 1695 dikurang 267,8585 dapatlah A-nya sebesar 237,86. Selanjutnya untuk mencari Y-nya adalah dengan rumus A ditambah B dikali X, yaitu A-nya sebesar 237,86 ditambah 17.850,71 rupiah. Dapatlah Y-nya sebesar 345 rupiah. Jadi penjualan tahun 2016 dianggarkan sebesar 345 per unit. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3. Yang diminta adalah susunlah anggaran pemakaian bahan baku bulan Juli tahun 2018. Di situ sudah ada data-datanya. Selanjutnya kita akan menjawab dengan memakai rumus persediaan akhir sama dengan persediaan awal ditambah produksi dikurang penjualan, yang mana persediaan akhirnya sebesar 10.000, persediaan awalnya 20.000 ditambah produksi, karena produksinya jumlahnya belum ada, dikurang dengan penjualan sebesar 200.000 rupiah. Lalu 10.000 dikurang dengan 20.000 ditambah 200.000 sama dengan produksi, sehingga didapatlah 10.000 dikurang 20.000 ditambah 200.000, dapatlah hasil sebesar 190.000 per unit untuk produksinya. Selanjutnya kita membuat tabel anggaran pemakaian bahan baku, yaitu ada produksi per unit, ada syur, ada kebutuhan, ada harga per unit, dan jumlah. Setelah itu kita mencari kebutuhan terlebih dahulu, yaitu dengan cara produksi per unit dikali dengan syur, yaitu 190.000 dikali dengan 4 dapatlah kebutuhan sebesar 760.000. Lalu dikalikan dengan harga per unit sebesar Rp2.000 dan dapatlah jumlahnya sebesar 1.520.000.000 rupiah, sehingga total anggaran pemakaian bahan baku sebesar 1.520.000.000 rupiah. Ini saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu untuk menyusun anggaran produksi perusahaan bulan Januari sampai April tahun 2009. Di sini sudah ada data penjualan per unitnya, yaitu dari bulan Januari sampai bulan April. Lalu, langkah menjawabnya dengan membuat tabel anggaran produksi PT Cahaya Lestari periode Januari sampai April tahun 2009. Dan di tabel ini sudah ada kolom bulan Januari, Februari, Maret, April, serta jumlah. Yang pertama kita isi adalah di kolom jumlah, yaitu 16.200 yang didapat dari menjumlahkan penjualan per unit bulan Januari sampai April, yaitu yang didapat adalah sebesar 16.200. Selanjutnya ditambah dengan persediaan akhir sebesar 1.200 yang sudah ada dari soal. Lalu persediaan akhir 1.200 ini juga ditaruh pada kolom persediaan akhir bulan April, karena bulan April merupakan bulan terakhir dari keempat bulan tersebut. Lalu dapatlah jumlahnya sebesar 17.400. Lalu 17.400 ini dikurang
dengan persediaan awal sebesar 1.000 yang sudah ada dari ketentuan pada soal. Dan ditaruh juga di kolom persediaan awal bulan Januari karena Januari merupakan awal bulan dari keempat bulan tersebut. Dapatlah hasilnya sebesar 16.400. Lalu dibagi dengan 4. 4 ini adalah keempat dari bulan tersebut, yaitu Januari, Februari, Maret, serta April. Lalu 16.400 dibagi 4 dapatlah 4.100. Selanjutnya mengisi kolom April, yaitu penjualannya sebesar 3.000 ditambah 1.200 dari persediaan akhir, dapatlah jumlahnya sebesar 4.200. Nah, persediaan awalnya di bulan April ini sebesar 100 dapat dari mana? Yaitu 4.200 dikurang dengan 4.100. Dari ini dapatlah 4.200 dikurang 100 dapatlah 4.100. Nah, di sini persediaan awal bulan April menjadi persediaan akhir bulan Maret. Lalu persediaan awal bulan Maret menjadi persediaan akhir bulan Februari. Dan yang terakhir, persediaan bulan Februari menjadi persediaan akhir bulan Januari. Selanjutnya kita mengisi di kolom bulan Maret, yaitu 4.200 ditambah 100 dapatlah jumlahnya 4.300 dikurang 200, yaitu 4.300 ini dikurang 4.100 ini dapatlah 200, sehingga dapatlah jumlah produksinya untuk bulan Maret 4.100. Selanjutnya untuk bulan Februari 4.200 ditambah 200 dapatlah jumlahnya 4.400. 4.400 ini dikurang 4.100 ini dapatlah 300. 300 ini menjadi persediaan awal bulan Februari. Dapatlah 4.100. Dan yang terakhir untuk bulan Januari 4.800 ditambah 300 dapatlah jumlahnya 5.100 dikurang 1.000. 1.000 ini adalah persediaan awal dari data yang sudah ada. Dapatlah jumlah produksinya 4.100. Sehingga jumlah produksi untuk bulan Januari sampai April adalah sebesar 4.100. Terakhir, saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu menyusun anggaran tenaga kerja langsung yang produksinya dilakukan oleh dua departemen, yaitu Departemen Penjahitan dan Departemen Pengemasan. Di sini sudah ada datanya. Untuk Departemen Penjahitan, waktu yang dibutuhkan untuk menjahit sebesar 6 menit dan honor atau upah yang diterima sebesar Rp6.000. Dan untuk Departemen Pengemasan, waktu untuk mengemas selama 3 menit dan upah sebesar Rp4.800.000. Lalu langkah untuk menjawabnya dengan membuat tabel PT Berkah Adijaya Anggaran Tenaga Kerja Langsung Januari 2008. Yang pertama, untuk Departemen Penjahitan terdapat jumlah produksi sebesar 2.300 yang sudah ada di data. Selanjutnya dikalikan dengan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung. Di sini 0,1 yaitu didapat dari waktu menjahit untuk Departemen Penjahitan sebesar 6 menit dibagi dengan 60 menit, yaitu dapatlah 0,1. Selanjutnya dikalikan 2.300 dikali 0,1 dapatlah 230 untuk jumlah jam tenaga kerja langsungnya. Selanjutnya dikalikan dengan upah per jam. Untuk Departemen Penjahitan upah per jamnya sebesar Rp6.000 yang sudah ada dari data. Dapatlah anggaran biaya tenaga kerja Departemen Penjahitan sebesar Rp1.380.000. Selanjutnya, untuk Departemen Pengemasan, jumlah produksinya 2.300. 2.300 ini sudah ada di data. Lalu dikali dengan 0,05 dari standar penggunaan jam tenaga kerja langsung. 0,05 ini adalah waktu untuk mengemas Departemen Pengemasan selama 3 menit dibagi dengan 60 menit. Dapatlah 0,05. Sehingga 2.300 dikali 0,05 dapatlah 115 untuk jumlah jam tenaga kerja langsungnya. Lalu dikali dengan upah per jamnya sebesar 4.800. Lalu dapatlah anggaran biaya tenaga kerja Departemen Pengemasan sebesar Rp552.000. Sehingga total biaya tenaga kerja langsungnya adalah Rp1.932.000 yang didapat dari menambahkan anggaran biaya tenaga kerja langsung Departemen Penjahitan dengan anggaran biaya tenaga kerja Departemen Pengemasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.